Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Idul Adha idan mubarakan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusul mu'min wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan Idul Adha atau salat Idul Adha di tanah lapang ini. Semuanya ini berkat nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita, menundukkan nafsu al-ammarah bisu, menundukkan nafsu yang berpotensi untuk mengajak kepada perbuatan negatif. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, pada hari ini ribuan umat Islam melantunkan tahmid, takbir dan tahlil, dan juga menunaikan salat Idul Adha. Meskipun terjadi perbedaan Idul Adha di negara kita, tetapi kita harus senantiasa bersikap toleran, menghormati perbedaan itu. Dan kita yang sekarang ini meyakini salat Idul Adha juga harus merasa yakin bahwasanya yang kita lakukan pada hari ini sesuai dengan hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dilakukan oleh Majelis Tarjih, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada momentum Idul Adha ini ada sebuah peristiwa yang sangat monumental yang penting untuk kita teladani dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana perjuangan Khalilullah Ibrahim alaihissalam, sehingga melalui perjuangannya itu Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil mewujudkan atau merealisasikan momentum yang disebut sebagai ibadah haji dan juga syariat penyembelihan korban. Hal ini mengingatkan kita bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim itu di dalam menegakkan tauhid, di dalam mengajak umatnya untuk meyakini keesaan Allah. Demikian juga di dalam dakwah yang diemban oleh Nabi Ibrahim itu mengalami beberapa ibtila, mengalami beberapa cobaan, sehingga Nabi Ibrahim mampu menghadapi semua cobaan itu dengan sabar. Kemudian beliau mendapatkan gelar yaitu Khalilullah. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, Al-Quran menjelaskan betapa pentingnya sosok Ibrahim ini, yang kita disuruh untuk menjadikan dia suri teladan. Sehingga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada bagi kamu sekalian uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Di dalam siapa? Fi Ibrahim, di dalam sosok Nabi Ibrahim, walladzina ma'ah, dan orang-orang yang mengikuti. Dan di antara orang yang mengikuti Nabi Ibrahim itu adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan
bahwasanya kalau Nabi Ibrahim itu patut untuk kita jadikan uswah hasanah, karena Nabi Muhammad melanjutkan syariat Nabi Ibrahim, juga patut dan lebih berhak untuk kita jadikan uswah hasanah di dalam kehidupan kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah Subhanahu wa taala di sini menggunakan istilah uswatun hasanah, suri teladan, pada sosok Nabi Ibrahim, kemudian juga diteruskan pada sosok Nabi Muhammad. Ini artinya syariat-syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebenarnya adalah kontinuitas atau kelanjutan dari syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Nah, kenapa Nabi Ibrahim itu penting untuk kita kaji, untuk kita telusuri, dan untuk kita ambil bahwasanya pada sosok Nabi Ibrahim itu ada uswatun hasanah. Yang pertama, kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim itu mendakwahkan agama tauhid, yang ketika itu secara umum masyarakatnya atau umatnya menganut sebuah ajaran yang disebut dengan paganisme, menyembah patung, menyembah berhala, artinya menyembah selain Allah. Dan bahkan bapaknya, sebagian al-mufassirin mengatakan bahwasanya Azar itu pamannya, bukan bapaknya. Tetapi di situ Nabi Ibrahim mencoba membenarkan atau mengoreksi akidah umatnya yang secara umum adalah melakukan peribadatan dengan menyembah patung-patung atau berhala-berhala yang mereka bikin sendiri. Sehingga Al-Quran menyatakan idqala li abihi wa qaumih. Ketika itu Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya, ma hadhil tamathil allati antum laha akifun. Apa gerangan berhala-berhala ini yang kamu sekalian sembah? Demikian juga terjadi sebuah dialog antara Nabi Ibrahim dengan sosok bapaknya tadi. Meskipun sebagian ahli tafsir mengatakan itu pamannya, maka Al-Quran menarasikan bagaimana dialog itu terjadi. Ketika itu Nabi Ibrahim mengatakan, wa id qala Ibrahimu li abihi Azar. Ketika itu Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar. Bagaimana perkataan Nabi Ibrahim? Atatakhidu asnaman alihatan. Apakah engkau akan menjadikan patung-patung ini berhala? Kemudian Nabi Ibrahim ketika itu menjelaskan sikapnya, menjelaskan posisinya, bahwasanya beliau menentang akidah umatnya. Ketika itu beliau mengatakan kepada bapaknya, ini araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Sesungguhnya aku melihat engkau wahai bapakku dan kaummu wahai bapakku fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Oleh sebab itu ini penting kita coba pahami bagaimana Nabi Ibrahim ini meletakkan pondasi tauhid bagi umatnya dan juga bagi syariat-syariat setelahnya, termasuk syariat Nabi Muhammad. Ketika itu Nabi Ibrahim mencoba memberikan gambaran kepada umatnya bahwasanya mereka yang sembah, yaitu bintang, kemudian bulan, kemudian matahari, semuanya ini tidak layak untuk dijadikan Tuhan. Ketika itu Nabi Ibrahim mencoba menjelaskan apa yang disembah oleh umatnya. Yang pertama, mereka menyembah bintang. Maka Al-Quran menarasikan, falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Tatkala malam itu gelap, Nabi Ibrahim melihat bintang. Qala hadza rabbi. Ini mau menjelaskan kepada umatnya, inilah Tuhanku. Falamma afala, maka tatkala bintang itu sudah tenggelam, maka Nabi Ibrahim menggunakan logika yang sederhana bahwasanya Tuhan itu tidak mungkin tenggelam kemudian pergi. Beliau mengatakan, qala la uhibbul afilin. Sesungguhnya aku tidak mencintai Tuhan yang bisa tenggelam. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim menjelaskan bahwasanya matahari, bahwasanya bulan
itu juga tidak layak untuk dijadikan sesembahan. Ketika itu Al-Quran menarasikan falamma ra'al qamara bazighan, tatkala Nabi Ibrahim melihat bulan itu tenggelam atau bulan itu terbit, qala hadza rabbi, kemudian beliau mengatakan ini Tuhanku. Falamma afala, maka tatkala tenggelam, qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumi dzalin, kalau aku tidak dibimbing oleh Tuhanku, niscaya aku akan menjadi orang yang sesat. Kemudian yang terakhir Nabi Ibrahim menjelaskan, demikian juga matahari yang sekarang ini terbit, itu juga tidak bisa disebut Tuhan. Falamma ra'a syamsa bazighatan, maka tatkala Nabi Ibrahim melihat matahari itu terbit, qala hadza rabbi, ini adalah Tuhanku. Hadza akbar, ini yang lebih besar daripada sebelum-sebelumnya, daripada bintang dan daripada bulan. Falamma afalat, maka tatkala tenggelam, Tuhan itu secara rasionalitas, secara akal tidak mungkin datang kemudian pergi. Qala ya qaumi, wahai kaumku. Ini deklarasi bahwasanya Nabi Ibrahim ingin merasa bebas atau terbebas dari keyakinan atau akidah yang diyakini oleh kaumnya. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang engkau melakukan syirik dengan menyembah bulan, dengan menyembah bintang, dan juga menyembah matahari. Semuanya datang, kemudian semuanya pergi. Tuhan itu tidak bisa terkadang datang kemudian pergi. Kemudian di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menutup dengan statement Nabi Ibrahim yang menunjukkan ketauhidan yang totalitas. Maka Nabi Ibrahim ketika itu mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inilah statement ketauhidan kita kepada Allah, bahwasanya kita harus hadapkan wajah kita kepada zat yang menjadikan langit-langit dan bumi, dan juga kita dilarang untuk melakukan syirik, yaitu sebuah keyakinan yang berlawanan dengan nilai-nilai ketauhidan. Oleh sebab itu Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang meletakkan fondasi dasar ketauhidan bagi syariat Nabi Muhammad dan juga syariat-syariat Nabi sebelum Nabi Muhammad. Sehingga tauhid ini menjadi fondasi dan juga ajaran yang pertama kali diajarkan, didakwahkan kepada semua nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Semuanya ingin mengajak umatnya untuk melakukan tauhidullah, untuk melakukan keesaan kepada Allah, dan juga menghindari kesyirikan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani'budullah wajtanibut taghut. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin, sungguh kami telah mengutus di setiap umat, di setiap bangsa, rasulan, seorang rasul, yang mana seorang rasul ini tugasnya ani'budullah, mengajak umatnya melakukan keesaan kepada Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Maka para ulama menjelaskan apa yang disebut taghut. Taghut itu kullu ma ubida min dunillah, segala yang disembah selain Allah. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kalau kita lihat bagaimana perjalanan Nabi Ibrahim ini dalam menegakkan akidah tauhid. Nabi Ibrahim karena merobohkan tempat-tempat ibadah yang di situ ada patung-patung dan berhala, Nabi Ibrahim telah ditangkap kemudian dibakar. Ketika dibakar maka turunlah mukjizat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim ingin dibakar, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan mukjizat sehingga
api itu kuni bardan, jadilah kamu dingin, wasalaman, dan membawa keselamatan ala Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim selamat dari pembakaran atau hukuman dengan cara dibakar dari umatnya, ternyata ujian Nabi Ibrahim tidak berhenti sampai di situ. Nabi Ibrahim juga diusir dari kampungnya. Karena ketika itu Raja Namrud mengusir Nabi Ibrahim, dan setiap nabi, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pasti pernah diusir oleh umatnya dari kampung halamannya. Ketika itu Nabi Ibrahim hijrah ke Mekah, sebuah negeri yang tandus, sebuah negeri yang tidak ada tumbuh-tumbuhannya. Maka ketika itu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana, ya Tuhan kami, ini sesungguhnya aku askantu, tinggal, min dzurriyyati, dan juga keturunanku, biwadin, di sebuah lembah, ghairi dzi zar'in, yang tidak memiliki tumbuh-tumbuhan, itulah Mekah, inda baitikal muharram, yang berada di rumahmu yang mulia. Tapi berkat doa Nabi Ibrahim ini, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dulu negeri Mekah yang tandus, yang tidak ada tumbuh-tumbuhannya, sekarang menjadi sebuah negeri yang cukup makmur, dan juga negeri yang menjadi sentral peradaban Islam. Dan juga syariat Nabi Ibrahim sampai sekarang diteruskan di negeri tersebut dengan melakukan ibadah haji. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, setelah itu ternyata ujian yang bertubi-tubi juga masih dialami oleh Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim yang dulu istrinya itu mandul, berdoa kepada Allah supaya dikaruniai anak. Setelah anak itu dewasa, sebagian para ahli tafsir mengatakan ketika itu usia Ismail ibnu thalatha asyara sanatan, ketika itu usianya 13 tahun, itu juga diuji oleh Allah kembali. Diuji untuk apa? Ketika seorang nabi mendambakan keturunan, mendambakan seorang anak yang soleh, Rabbi habli minas solihin. Ternyata ketika anaknya sudah dewasa, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk menyembelih anaknya itu melalui mimpi. Maka Al-Qur'an menarasikan bagaimana dialog yang terjadi antara Nabi Ibrahim dengan Ismail. Ketika itu Nabi Ibrahim mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami anni adbahuk, sesungguhnya saya melihat atau sesungguhnya saya bermimpi, anni adbahuk, Allah Subhanahu wa taala memerintahkanku untuk menyembelih engkau. Fangdur madza tara, lihatlah bagaimana pendapatmu, bagaimana responmu, apakah engkau akan sabar, apakah engkau akan menerima jika bapakmu ini menyembelih engkau. Maka ketika itu Nabi Ismail, seorang anak yang soleh, merespon dengan sabar dan tabah dan tunduk atas perintah Allah dan juga bapaknya, dengan mengatakan, ya abati, wahai bapakku, if'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang diperintahkan, satajiduni insyaallahu minas sabirin, maka engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Ketika Nabi Ibrahim ingin merealisasikan mimpinya dan membenarkan wahyu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qad shadaqta ru'ya, wahai Ibrahim, engkau telah membetulkan atau merealisasikan perintahku melalui mimpi. Kemudian di ayat tersebut juga dikatakan, wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami tebus Ismail itu dengan sembelian yang besar, yaitu seekor kibas. Sebagaimana tadi Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, bahwasanya syariat Nabi Muhammad itu melanjutkan syariat Nabi Ibrahim. Maka ibadah korban yang sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim merealisasikan perintah Allah melalui mimpi untuk menyembelih anaknya itu, kemudian menjadi sebuah ibadah yang juga diamalkan oleh Nabi Muhammad dan disyariatkan untuk umatnya.
Oleh sebab itu para sahabat ketika mendapatkan perintah untuk berkorban, maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma hadhil adhahi?" Untuk apa korban-korban ini? Korban ini tujuannya apa? Ketika itu Nabi Muhammad mengatakan, "Sunnatu abikum Ibrahim." Ini adalah tradisi, ini adalah ritual, ini adalah sebuah ibadah bapak kamu sekalian Ibrahim. Kemudian sahabat ketika itu juga bertanya, "Ya Rasulullah, fama lana fiha?" Apa untungnya bagi kita? Maka Rasulullah ketika itu menjawab, "Bikulli sya'ratin hasanah." Di setiap rambut hewan korban itu ada kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang kita sampaikan tadi, ternyata di dalam perjalanan Nabi Ibrahim itu senantiasa mendapatkan ujian, mendapatkan rintangan, mendapatkan cobaan. Kisah Nabi Ibrahim ini memberikan kita banyak pelajaran, memberikan kita banyak inspirasi, bahwasanya setiap orang yang sukses, setiap orang yang berhasil di dalam kehidupannya, dan juga setiap orang yang berhasil di dalam melakukan dakwah, itu tidak lepas dari sebuah cobaan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin tidak menguji hambanya yang memiliki ketakwaan dan kesabaran, dan juga memiliki semangat untuk mendakwahkan agamanya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu akan mengira bahwasanya mereka dibiarkan tidak diuji, padahal mereka mengatakan amanah? Ketika statement ini sudah kita ucapkan, Bapak dan Ibu sekalian, kami beriman kepada Allah, itu artinya kita siap untuk diuji. Makanya di sini ayyutraku ayyaqulu amanna, setiap orang yang memiliki keimanan pasti diuji. Wa hum la yuftanun. Kemudian ayat tersebut dilanjutkan, walaqad fatanna alladzina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menguji kita? Supaya Allah Subhanahu wa taala tahu siapa di antara kita yang memiliki keimanan yang tangguh, memiliki keimanan yang totalitas, dan memiliki keimanan yang benar, tidak sekedar klaim atau pengakuan saja. Wala ya'lamannal kadhibin, dan siapa di antara kita yang hanya mengatakan iman tetapi tidak masuk di dalam hatinya. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita diajarkan di dalam mendakwahkan agama ini untuk memiliki as-sabru fi dakwah ilallah, atau as-sabru ala dakwah ilallah, kesabaran bagaimana kita mengajak orang lain kepada agama Allah. Ternyata keberhasilan dakwah Nabi Ibrahim itu tidak lepas dari sebuah kesabaran yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim ketika menghadapi berbagai macam ujian. Ujian menegakkan tauhid kepada umatnya, bagaimana menjelaskan tentang ketuhanan Allah, dan bahwasanya ajaran paganisme itu tidak betul. Kemudian juga ujian secara keluarga ketika Nabi Ibrahim mendapatkan anak, diuji oleh Allah. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, apa yang kita bisa ambil dari Nabi Ibrahim ini? Bahwasanya kecintaan kita kepada Allah, kita harus letakkan di atas kecintaan kita kepada yang lainnya, termasuk kepada keluarga kita, pada istri dan anak kita, termasuk kecintaan kita kepada harta. Oleh sebab itu, di dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan,
la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang di antara kamu, hatta akuna habbu ilaihi min nafsihi wa waladihi wa malihi wan nasi ajmain. Artinya ketika kita mengaku beriman kepada Allah, maka Allah dan Rasulnya harus kita tempatkan di atas kecintaan yang lainnya. Kemudian yang terakhir yang bisa kita petik atau kita gali dari perjalanan spiritualitas dan dakwah Nabi Ibrahim, bahwasannya Nabi Ibrahim tadi diperintahkan untuk berkorban. Tetapi korban yang secara simbolis, kita menyembelih hewan korban yang terdiri dari bahimatul an'am, binatang ternak, yaitu onta, sapi dan kambing. Itu sebenarnya yang paling esensi adalah kualitas ketakwaan kita. Yang kedua, dimensi sosial yang ada pada ibadah korban itu. Sehingga di dalam ayat Al-Quran dijelaskan betapa pentingnya dimensi sosial pada ibadah korban itu, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Maka Al-Quran mengatakan fakulu minha. Fakulu, maka makanlah kamu minha. Min itu kalau secara gramatika bahasa Arab atau tata bahasa Arab, min itu litab'id, menunjukkan sebagian. Artinya sahibul kurban boleh memakan daging korbannya, tetapi Al-Quran mengatakan apa? Minha, sebagian, tidak boleh dimakan semuanya. Kemudian inilah bentuk imperatif atau perintah, maka ayat itu dilanjutkan wa'at'imu, dan kasihlah kamu makan. Ini hukumnya wajib. Artinya ibadah korban yang kita lakukan harus ada porsi yang dibagikan kepada orang lain. Di dalam Al-Quran tadi disebutkan siapa objeknya. Al-Qani'ah, orang fakir yang tidak meminta, yang duduk di rumah. Wal Mu'tar, dan juga orang yang meminta-minta. Oleh sebab itu ibadah kurban itu dianjurkan di dalam syariat Nabi Muhammad SAW, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah atau Yaumun Nahri, dan juga ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13. Dan dalam pandangan jumhur ulama, korban itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, sunnah yang mendekati wajib, sehingga kalau kita memiliki kelapangan rezeki, kita disunahkan untuk berkorban sebagai realisasi nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang tahun. Kalau kita berkorban, presentasi uang yang kita korbankan itu tidak sebanding dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1 tahun. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, marilah kita tutup khutbah ini dengan berdoa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma 'allif baina qulubil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa aslih dhata bainahum. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyibah. Allahumma taqabbal udhiyata ikhwaninal muslimin wa barik fi rizqihim warfa' darajatihim waj'al hadzal ida mubarakan lana wa lahum waj'al hadzal ida mubarakan lana wa lahum waj'al hadzal ida mubarakan lana wa lahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.